Kembali lagi di Presiden Pilihan Rakyat, pemirsa berdasarkan data dari Sirekap KPU bahwa ada 1.500 TPS yang bermasalah. Lantas apakah hasilnya ini akan signifikan berdasarkan dari pemilihan lanjutan dan juga pemilihan ulang yang mulai dilakukan sejak kemarin? Mas Anggoro dari lembaga survei, kira-kira dampaknya ini akan berpengaruh signifikan tidak terhadap hasil? Kalau kita mau melihat seberapa besar dampaknya pada PSU ini pada hasil, ada dua setidaknya yang kita perlu cek ya. Yang pertama terkait dengan distribusinya. Jadi distribusi PSU ini di mana saja, di kantong-kantong capres tertentu atau sebenarnya menyebar. Karena kalau misalkan ini mengelompok ke salah satu segmen, tentunya kan dampaknya ke segmen itu saja, ke capres tertentu saja. Jadi kita perlu melihat distribusinya yang pertama. Yang kedua, kuantitasnya tentunya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan perhitungan cepat kemarin, gap antara dua putaran dengan suara yang didapatkan Prabowo itu ada sekitar 8%. Dari 203 juta pemilih yang ada di Indonesia, bukan di luar negeri ya, Indonesia saja, itu berarti dia ada 16 juta lebih suara ekuivalennya gitu ya. Jadi 16.000 suara itu kalau kita lihat distribusinya itu ada di 65.000 TPS. 65.748 TPS, asumsi rata-rata TPS nasional itu 247 orang per TPS, rata-rata, ada yang lebih, ada yang kurang. Oleh sebab itu kalau kita mau melihat seberapa besar dampaknya, jika PSU-nya tidak menjangkau 65.000 TPS, agak sulit rasa-rasanya ya untuk bilang bahwa ini akan mengubah keadaan. Lebih-lebih belum tentu dalam pemilihan di PSU itu ke salah satu, bisa juga ke yang lainnya ya. Artinya bisa saja distribusinya itu tetap seperti sebelum Pilpres kemarin, atau jika melihat keadaan mungkin juga berbeda juga. Jadi belum tentu dengan jumlah yang apalagi sekarang kita temukan baru 1.500, mungkin belum akan signifikan dampaknya gitu. Nah kemudian pasca dihitung ini kan pertempurannya bukan lagi di kampanye, sekarang persiapan di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini berkaitan juga dengan kuantitas dan kualitas tentunya ya. Kuantitas suara tadi apakah bisa menjangkau, memungkinkan, meyakinkan hakim konstitusi bahwa nanti cukup membuat gap akan berubah sehingga layak dilakukan entah pemilihan suara ulang keseluruhan gitu atau yang di wilayah tertentu saja. Kemudian yang kedua tentang kualitas, seberapa besar potensi pelanggaran yang dilakukan capres, paslon gitu ya, membuat akhirnya hakim menyatakan bahwa layak PSU ulang di seluruh wilayah. Oke baik, berarti hasilnya ini bisa jadi menguntungkan ataukah merugikan salah satu paslon, tapi tidak signifikan ya? Tidak signifikan dengan jumlah sekian. Selanjutnya saya mau ke Mas Bawono, ini angka quick count kemarin yang dikeluarkan oleh lembaga survei, apakah juga ada kaitannya dengan hasil dari Sirekap yang dikeluarkan oleh KPU? Ya, sebelum kesana saya ingin menambahkan apakah PSU ini akan mengubah gitu ya, terutama dalam konteks Pilpres, rasanya akan tidak jauh berbeda ya, karena kalau kita lihat kan misalnya merujuk ke hasil quick count, temuan quick count, itu kan pasangan 02 itu hanya kalah di 3 provinsi gitu ya, dari pasangan 01 dalam hal ini, itu di Aceh, Sumatera Barat, dan DKI Jakarta yang unggul tipis gitu. Dan kalau kita lihat data-data quick count tadi, data tempat-tempat PSU tadi itu ada misalnya di Jawa Tengah, Magelang, dari Dumai, di Riau, di Tangerang, di Banten gitu ya. Itu kan pasangan 02 di sana unggulnya signifikan gitu. Cukup signifikan di sana unggul dari 2 pasangan calon yang lain. Dan rasanya itu tidak akan terlalu banyak mengubah konstelasi suara di Pilpres pasca PSU di sejumlah tempat tadi. Nah, soal quick count tadi, kalau kita kan melakukan quick count itu dengan melihat hasil penghitungan suara di TPS terpilih sebagai sampel. Ada 3.000 TPS kalau indikator melakukan quick count kemarin, 3.000 TPS yang tersebar secara proporsional di seluruh Indonesia, dan kita melihat mengambil data dari hasil perhitungan di 3.000 TPS tersebut. Jadi basisnya adalah basis C1 ya, penghitungan suara yang dilakukan oleh petugas KPPS di TPS-TPS tersebut. Jadi hasil primernya data hasil penghitungan suara di TPS-TPS tersebut gitu. Jadi ketika data itu sudah masuk 100% gitu ya ke data center kami, divalidasi kemudian ya di tiap TPS apakah data itu sesuai dengan jumlah DPT di TPS tersebut, karena tidak boleh lebih besar dari DPT gitu kan. Nah itu baru kemudian
terbaca data keseluruhan secara nasional hingga menjadi quick count yang sekarang kita lihat. Oke, di segmen selanjutnya kita akan juga membahas mengenai Sirekap. Hasilnya ini banyak dipermasalahkan oleh paslon nomor urut 3. Kita akan bahas sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Presiden Pilihan Rakyat, pemirsa, banyaknya hasil dari KPU kemarin yakni sistem Sirekap ternyata diprotes atau dipermasalahkan oleh paslon nomor urut 3 di mana memiliki suara terendah begitu ya. Nah, kalau dari Mas Hanggoro sendiri, akan ada terjadi kesalahan apa sih biasanya yang terjadi dari hasil Sirekap dibandingkan dengan hasil quick count? Iya. Jadi tahun ini kan kita bisa melihat bahwa perhitungan di TPS kemudian berjenjang ke atas itu kan juga lewat aplikasi Sirekap ya. Jadi ada dua kemungkinan error, bisa juga karena human error, kesalahan yang disengaja maupun yang tidak dia sengaja begitu ya, karena berkaitan dengan briefing, pelatihan jukrak teknisnya ketika harus mengupload data dan ini yang mempengaruhi data. Oleh sebab error humannya. Yang kedua bisa juga karena teknologi. Karena kan ini banyak terjadi kesalahan ketika mesin membaca scan atau data dari TPS dibaca berbeda gitu ya. Angka 2000 misalkan terbaca 20.000 misalnya begitu ya. Jadi mungkin juga dua faktor ini mempengaruhi error teknologi atau juga human error. Yang saat ini muncul marak lebih kepada teknologi ya. Belum kita temukan misalnya di TPS hasilnya 100 tapi oleh oknum ditulis 2000 misalnya atau dengan angka lain ini kita belum mendapatkan informasi itu ya. Yang kedua, apa yang terjadi dengan perbedaan dengan quick count tadi ya. Jadi memang sebenarnya quick count ini kan dibuat pada mulanya oleh para LSM, oleh media untuk mengawal justru ya, agar tidak ada perbedaan signifikan hasil pada hari dengan perhitungan manual oleh penyelenggara, dalam hal ini di Indonesia di KPU gitu. Kalau untuk media, quick count tentunya untuk memenuhi keingintahuan publik juga dilakukan oleh para media quick count pada mulanya begitu. Nah, sehingga kalau kita lihat sekarang apa yang kita baca dari hasil quick count itu semestinya kalau tidak ada perubahan atau tidak ada kesalahan baik human error maupun teknologi, hasilnya dengan direkap KPU nanti itu tidak akan jauh berbeda. Ya, ketika kita hitung manual. Kalau kita lihat flashback sejak pemilu 2004, 2009 gitu ya, 2014, 2019 itu rata-rata hampir semua lembaga survei yang utama ya mainstream itu rata-rata terbukti sesuai ya. Simpangannya tidak jauh dari yang kita dapatkan di quick count, margin errornya 1% gitu ya dibandingkan dengan yang hasil KPU. Oke. Selanjutnya saya mau mengajak Mas Bono untuk berandai-andai. Misal seandainya kalau sekarang masih 1.500 TPS dari data Sirekap yang perlu dilakukan PSU atau PSL. Tapi jika angkanya ini tambah banyak begitu ya, apakah ini juga bisa mengubah hasil suara? Dan apakah artinya quick count yang kemarin dari lembaga survei ini akan menjadi tidak akurat? Ya, kalau kita lihat kan tadi saya sampaikan di awal bahwa kalau kita merujuk ke Undang-Undang 7 2017 ya, pasal 416 itu kan untuk suatu pasangan calon menang satu putaran itu kan selain 50% plus 1 adalah sebaran di setengah lebih dari jumlah provinsi Indonesia dengan minimal perolehan 20%. Nah, kalau kita lihat data quick count gitu ya, data quick count di data quick count kami itu di hampir ada di 35 provinsi yang dimenangkan oleh pasangan 02 itu perolehan minimal suaranya itu 20% itu terpenuhi, gitu, terpenuhi. Jadi saya kira kalau misalnya PSU ulang itu kemudian dilakukan dan tadi Mas Hanggoro sampaikan tidak mungkin rasanya hanya satu ke pasangan calon saja gitu ya. Tapi dia pasti akan terdistribusi ke pasangan calon lain dan yang lain. Itu hampir kecil kemungkinan untuk merubah hasil pemilu ini yang sebagaimana sudah terekam dalam quick count misalnya menjadi 2 putaran gitu ya, itu kecil sekali kemungkinannya. Walaupun angkanya ditambah jumlah PSU atau PSL-nya. Iya, karena kan kemudian juga quick count ini kan fungsinya pengawasan ya, pengawasan terhadap hasil pemilu. Dia kan sebenarnya adalah prediksi terhadap perolehan hasil pemilu dengan cara pengamatan atau pengamatan hasil penghitungan di TPS gitu. Jadi original dokumen dari hasil C1 itu yang dilakukan oleh petugas KPPS di setiap TPS itu kan langsung diamati, dicatat oleh
petugas enumerator quick count kemudian dikirim ke data center hingga kemudian dihitung secara nasional, secara proporsional, sesuai dengan jumlah TPS yang tersebar secara nasional, hingga kemudian tersaji dalam data quick count nasional itu. Dan memang tadi seperti Mas Hanggoro sampaikan, dari 2004 hingga 2019 kemarin, dari hasil quick count yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kredibel gitu ya, yang berada dalam asosiasi Persepi, Perhimpunan Survei Opini Publik, itu belum pernah menemukan hasil yang jauh berbeda dengan real count KPU yang diumumkan 1 bulan kemudian setelah hari pemilihan. Jadi simpang errornya, margin of errornya sekitar 1% atau bahkan kurang. Oke, artinya dari proses atau cara pengumpulan datanya lebih akurat mana? Data dari Sirekap atau dari lembaga survei? Kalau kita kan memang quick count ini ya langsung melihat original data C1-nya gitu. Karena tadi kan Mas Anggur sampaikan kalau Sirekap itu kan ada proses men-scan data ya, kemudian ada potensi kesalahan di teknologi error dan sebagainya, data terbaca hasil scan C1 itu gitu. Jadi dari situ kita bisa lihat memang akan ada beda akurasi dan beda cara untuk memperoleh data C1 antara quick count dengan Sirekap. Oke, pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi karena kita harus jeda sejenak. Tetaplah di Presiden Pilihan Rakyat. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Hanggoro dan juga Mas Bawono sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, tetaplah bersama kami.